Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan setiap aktivitas yang Anda lakukan memuarakan Anda pada sebuah kesuksesan. Berjumpa lagi dengan kami, Ridwan Haryanto and Friends Resonansi. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri PAN-RB dan Kepala BKN Rabu 5 Maret 2025. Rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB yang digelar pada 5 Maret 2025 menghasilkan keputusan bahwa DPR menyetujui penundaan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN dan P3K dari yang sebelumnya direncanakan pada bulan Maret dan April 2025 menjadi bulan Oktober 2025 bagi CASN dan bulan Maret 2026 untuk P3K. Dengan telah diketuk palu usulan itu, menunjukkan DPR kurang memiliki kepekaan sosial, khususnya bagi hampir 2 juta warga negara Indonesia yang telah dinyatakan lolos seleksi ASN dan P3K. Sementara di sisi pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah tidak komit untuk menunaikan rencana pelantikan sebagaimana yang telah dijadwalkan sebelumnya, yaitu pada bulan Maret atau April 2025. Lebih ironisnya, tidak ada satupun dari perwakilan Kemenpan RB yang menyatakan permintaan maafnya kepada masyarakat atas penundaan jadwal itu. Harusnya etika komunikasi ini juga diperhatikan oleh pihak Kemenpan RB, seolah-olah cukup mengantongi persetujuan dari Komisi 2 DPR RI. Coba untuk sama-sama kita berpikir, siapa yang paling terdampak atas penundaan itu? Komisi 2 dengan seluruh anggotanya kah? Atau hampir 2 juta CASN dan P3K? Akal sehat kita pastinya akan menjawab bahwa yang paling terdampak adalah CASN dan P3K. Adakah pendapatan anggota dewan berkurang dengan menyetujui usulan penundaan yang diosong pemerintah itu? Lagi-lagi jawaban kita pastinya adalah tidak. Lalu apakah para anggota dewan yang terhormat memahami bahwa ada korelasi kuat penundaan tersebut terhadap perekonomian jutaan rakyat Indonesia tersebut? Yang artinya selama masa tunda ini bagi honorer maka pendapatannya tidak akan meningkat alias tetap. Tidak hanya itu, sebagian besar dari mereka mungkin tidak akan mendapatkan penghasilan selama masa tunda. Ini berpotensi terjadi pada pegawai honorer yang diputus kontrak selama masa tunggu, sebagai efek dari kebijakan instansi masing-masing dalam menyiasati efisiensi alokasi anggaran. Kalaupun mau menuntut pendapatannya disamakan dengan status P3K, pastinya juga tidak relevan karena belum mengantongi SK pengangkatan menjadi P3K. Jikapun ingin berteriak bahwa keputusan pemerintah dan DPR tidak adil atau tidak manusiawi atau keji, zolim, dan suara-suara sumbang lainnya, maka besar kemungkinan itu hanya terucap di hati mereka. Kenapa? Karena mereka tahu dan paham posisi serta situasi, bahwa lantang menyampaikan suara itu ke publik sama halnya mereka akan menenggelamkan asa mereka sendiri. Sama halnya mereka mengubur hasil ikhtiar mengikuti tes. Sama saja mereka membuka front perang kepada majikannya, yaitu Kemenpan RB. Besar kemungkinan mereka khawatir jika menyampaikan hal itu ke publik, nama mereka akan hilang dari daftar CASN dan P3K. Bagaimana guys, apakah kekhawatiran mereka realistis atau kekhawatiran yang tidak berdasar? Sampaikan pendapatmu dalam kolom komentar, tapi jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, dan share-nya. Oke, kita lanjut guys. Kita bertanya lagi kepada DPR RI khususnya yang berada di Komisi 2 DPR. Sebelum memutuskan menerima draft usulan pemerintah, apakah juga memikirkan nasib para CASN yang bukan dari jalur honorer dan juga yang belum bekerja? Yang artinya selama masa tunda ini mereka kembali menjadi beban orang tuanya dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sekalipun itu kebutuhan yang sangat minimum atau sangat mendasar. Itu bagi yang belum berkeluarga.
bagaimana dengan yang telah berkeluarga? Apalagi kalau sudah memiliki anak, baik CASN dan P3K. Maka dukungan DPR kepada pemerintah ini pastinya akan berdampak negatif pula terhadap hal-hal terkait pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Sementara kita sama-sama tahu bahwa kebutuhan hidup baik sandang, pangan, papan, dan pendidikan semakin hari bukannya semakin turun, namun tren yang ada justru terus mengalami kenaikan. Selain itu, apakah DPR RI juga tidak membaca adanya kekhawatiran hampir 2 juta warga negara Indonesia tersebut atas kemungkinan buruk lainnya? Misalnya, nama yang bersangkutan tiba-tiba hilang dan tergantikan dengan nama orang lain, alias yang menggantikannya adalah orang-orang titipan para big boss. Dengan cara, misalnya yang bersangkutan harus ikut tes ulang lagi, baik akademik maupun tes kesehatan. Tentang tes kesehatan, satu peserta setidaknya menelan dana 1 juta rupiah, sebuah nilai yang cukup besar. Tentu kita berharap Menpan RB tidak sampai masuk angin, yaitu menerima orang titipan dengan menggeser CASN dan P3K. Namun bagaimana jika kemungkinan terburuk itu terjadi? Akankah Komisi 2 DPR RI mau bertanggung jawab? Akankah Komisi 2 DPR RI benar-benar berada di garis terdepan dalam melakukan pembelaan sekalipun jika nantinya hanya ada 1 orang CASN yang tergeser oleh orang titipan? Bagaimana menurut pendapatmu guys? Yuk sampaikan dalam kolom komentar. Sekalian ya kami titip subscribe, like, dan share-nya. Kita pastinya sama-sama paham bahwa salah satu mitra Komisi 2 DPR adalah Kemenpan RB. Namun jas merah alias jangan lupa sejarah bahwa keberadaan mereka di gedung DPR adalah karena rakyat yang memilih. Nah, tidak tertutup kemungkinan yang terdampak efek penundaan ini adalah mereka yang memilih Anda. Jadi sebelum memutuskan untuk menyetujui usulan Kemenpan RB, apakah sudah menanyakan kepada konstituennya? Atau kalau tidak sempat bertanya, ya minimal mengedepankan empati dengan membayangkan jika Anda menjadi salah satu yang lulus seleksi alias CASN atau P3K. Bagaimana perasaan Anda? Apa kata-kata yang ada di benak Anda atas penundaan ini? Beranikah Anda menyuarakan dengan membuka jati diri Anda sebenar-benarnya di medsos atau melakukan aksi turun ke jalan misalnya, sekalipun seorang diri? Ya, empati yang bermuatan hati nurani dan akal sehat ini memang harusnya selalu berada di depan dalam memutuskan sebuah perkara. Jadi, tidak hanya mendengar alasan dari sisi pemerintah. Alasan pastinya bisa mudah dicari dengan menempatkan materi yang terkesan rasional sehingga sebuah usulan bisa diterima. Kondisi yang tidak objektif seolah menjadi objektif. Namun permasalahan hakikinya siapa yang tahu? Ya, yang hakiki adalah bahwa penundaan tersebut telah mengecewakan dan membuat gusar hampir 2 juta masyarakat Indonesia. Yang hakiki adalah dengan penundaan itu sama halnya dengan membiarkan kesengsaraan. Yang hakiki adalah penundaan itu membuat mereka kehilangan mata pencaharian. Yang hakiki adalah penundaan itu sama halnya melanggengkan pengangguran serta membuka peluang bertambahnya angka pengangguran. Sekalipun hanya untuk sementara waktu, namun hal itu menjadi kontradiktif dengan semangat yang disampaikan Prabowo Subianto pada pemilu tahun lalu tentang pengentasan kemiskinan yang di dalamnya menyinggung juga tentang penanganan pengangguran. Nasi sudah menjadi bubur dari paparan di atas dengan melihat efek dari penundaan ini bagi hampir 2 juta warga negara Indonesia, maka suatu hal yang sangat etis, intelek, dan beretika jika ada permohonan maaf dari Kemenpan RB atas janji yang tidak bisa ditepati. Bukan malah mengelak dengan mengatakan bahwa hal ini bukan penundaan, namun merupakan penyesuaian. Bapak dan Ibu sekalian, setelah mencermati hasil pengadaan CASN komitmen yang kita laksanakan, kami laporkan rencana tindak lanjut bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan
penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh, dan adanya usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah, pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Justru yang disampaikan oleh Menpan RB inilah yang besar kemungkinan menyulut luka, kecewa, dan emosi mereka, para honorer yang sudah lulus pada seleksi dan sudah melakukan pemberkasan, begitupun dengan CASN. Dengan demikian, tidak mengherankan jika semakin hari semakin masif pergerakan pita hitam yang menuntut agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Pan RB dan Kepala BKN. Tuntutan lainnya adalah agar tidak melakukan penundaan pengangkatan mereka menjadi ASN dan P3K. Gerakan pita hitam esensinya juga merupakan bukti ketidakberpihakan mereka atas Komisi 2 DPR yang mengakomodir keinginan Menpan RB. Untuk itu, sangat intelek dan etis pula jika Komisi 2 DPR melalui perwakilannya menyatakan maaf kepada jutaan CASN dan P3K. Selain menyampaikan permintaan maaf, Kemenpan RB juga sebaiknya memberikan garansi kepada mereka bahwa nama mereka tidak akan hilang dari daftar CASN dan siap memulihkan nama mereka di daftar CASN tanpa harus melakukan tes kembali jika data hilang oleh karena human error atau kesalahan sebuah sistem. Sementara Komisi 2 DPR juga akan lebih baik menyampaikan statementnya, yaitu siap memperjuangkan peserta yang namanya tiba-tiba hilang dari daftar CASN. Besar kemungkinan garansi ini juga yang ditunggu-tunggu oleh mereka para CASN dan P3K pasca putusan persetujuan penundaan SK pengangkatan oleh DPR RI 5 Maret 2025. Apakah Anda punya pendapat lain? Jika ya, sampaikan dalam kolom komentar ya. Jika tidak, dilanjut aja nyeruput kopinya sambil tekan subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. See you the next content. Bye.